Seandainya anak-anak kita mengetahui bagaimana jerih payahnya orang tua, akan luar biasa akan mengatakan, kapan saya bisa membahagiakan kedua orang tua walaupun orang tua kami dalam keadaan cukup luar biasa. Jangan dikira orang tua di dalam kubur tidak melihat kita. Apakah orang tua kita tidak melihat di dalam keadaan rumah tangga kita, kakak adik pecah belah, saling hasut menghasut dan lain sebagainya? Dikira orang tua kita tidak tahu? Sangat melihat. Seumpamanya kita ini sudah melupakan sejarah, jangankan lagi sejarah perjuangan, sejarah para wali sembilan dan tokoh-tokoh pendiri bangsa ini, kita sudah tidak tahu apa jadinya bangsa ini. Contoh yang mudah, kalau seseorang anak tahu orang tua itu rumahnya sudah gedung, mobilnya mewah, rumahnya mewah, ekonominya sudah jalan, tahu makan enak, tidur enak, tapi tidak pernah mempelajari bagaimana ayah ini bisa membuat rumah yang baik, yang bagus. Dari mana sebabnya? Seandainya anak-anak kita mengetahui bagaimana jerih payahnya orang tua, akan luar biasa akan mengatakan, kapan saya bisa membahagiakan kedua orang tua walaupun orang tua kami dalam keadaan cukup luar biasa. Akan bangkit. Supaya kita ini menjadi anak tidak akan mengecewakan kedua orang tua. Dia selalu terbayang bagaimana jerihnya orang tua. Kalau saya dulu masih kecil, ya belum begitu dewasa benar. Pada waktu saya umur sekitar 15 tahun, 16 tahun, kalau perai saya mesti main ke Winu Haji, daerah Bubulak. Sebagian pendapatan hariannya membuat kue cang, kupat, lepet, dan lainnya. Itu kalau berangkat ke pasar jalan kaki pakai oncor, belum ada 220 listrik, belum ada. Saya masih ingat sekali, jalan kaki nanjak ke Kuningan, rombongan ibu-ibu, belum bapak-bapak sendiri. Apalagi kalau kita melihat di daerah Ciledug, Pabuaran, masanya orang tidur, ibu-ibu bapak kita naik truk, belum ada doplak, mana kelapa, mana sampe, bolet, sayur-sayuran. Di dalam truk itu sendiri sudah kena angin luar biasa dalam perjalanan. Belum daerah-daerah yang lain. Rata-rata ibu-ibu atau bapak-bapak kalau kita tanya, Pak kok hebat bener kok, padahal waktu ini kan dingin. Ya kalau musim halodo gimana lagi, kalau musim hujan? Jawabnya akan dijawab pertanyaan itu rata-rata oleh kedua orang tua tersebut apa? Kalau tidak demi anak, untuk siapa lagi, Habib? Saya sekolah sudah cukup, cuma kelas 3. Waktu zaman Belanda dibatasi sekolah Jawa, asal bisa menulis menghitung. Nah ini coba, itu satu contoh. Lain daripada itu, sekolah yang dibatasi hanya kelas 3, keadaan ekonomi Allah yang tahu.
Orang banyak makan sehari 1 kali, bisa 2 kali, sudah luar biasa. Loh, saya mengalami, bukan sekadar cerita. Mungkin yang sudah umur 70 tahun ke atas, paling tidak sedikitnya merasakan pada tahun-tahun itu. Harapan satu-satunya adalah regenerasinya, keturunannya. Apakah ingin dijadikan yang bodoh, serba kekurangan seperti dirinya? Tidak mungkin. Orang tua kita semua mengharapkan anak-anak kita adalah bahagia. Melahirkan tokoh-tokoh intelektual, melahirkan tokoh-tokoh agama yang bukan tanggung, ilmunya cukup luas, ilmu pengetahuannya luas, tidak mudah untuk menyalahkan orang lain. Harapan, tidak cukup harapan, tiap sholat pun selalu anak-anaknya dibawa dalam doa. Jadikanlah generasi saya, anak turun saya, ya Allah ya Rabb. Makanya saya sering bertanya, apa yang kita lakukan ketika kita ziarah kubur kedua orang tua? Orang tua kita dapat keuntungan lumayan. Yang dipikirkan apa? Yang dipikirkan anak-anak. Ini lama tidak makan daging, tidak masak daging, beli ke pasar demi anak-anaknya, bukan dirinya. Andaikan ada walimatul aris, pengantin, untung kalau ada barokatnya. Tapi kalau prasmanan, kita makan enak, tapi pikiran orang tua berbeda. Anak-anak kita gimana di rumah? Makan apa? Kita kok makan enak sendiri. Tapi apa yang terjadi pada diri kita? Banyak lupanya daripada tidak. Seandainya kita dapat keuntungan, kita makan di restorasi, di restoran, alhamdulillah dapat keuntungan sate atau mie atau gulai, empal dan lain sebagainya. Ketika mau menyuap nasi, ingat orang tuanya di depannya. Orang tua kita masih apa? Belum tidur mungkin. Cepat-cepat dia minta dibungkuskan. Ingat sama orang tuanya. Begitu makan selesai cepat lari ke ibu bapaknya. Mak, ayah rezeki mah punten bising kersa. Itu maknya menerima apa? Nangis hatinya. Apa dia berkata? Ya Allah, anakku ini belum seberapa dapat keuntungan, tapi sudah ingat kepada aku, kepada kedua orang tuanya. Doanya luar biasa, panjang luar biasa. Mungkin kita jarang kita lakukan kalau kita mendapat keuntungan. 1 bungkus, 2 bungkus untuk bapak, untuk emak. Banyak lupanya daripada tidak. Jadi, maka kalau kita ingat sejarah, pada waktu kita ziarah ke kubur orang tua, paling-paling kita ziarah ke kubur orang tua itu kalau mau lebaran aja mungkin, atau hari-hari tertentu. Coba kita berangkat tiap rumah hari Jumat, ba'dal asar atau ba'da subuh, ziarah kepada kedua orang tua. Jangan dikira orang tua di dalam kubur tidak melihat kita. Kita seperti nonton TV. Kita melihat orang yang menyiarkan TV, tapi penyiar TV tidak tahu sama kita. Apa melihat kita? Tidak. Penyiar TV tidak.
dengan pakaiannya yang rajin, rapi, menyiarkan acara apa yang ada nanti dalam TV, dengan senyumnya yang luar biasa, menarik, tapi tidak tahu siapa yang melihat TV di dalam setiap rumah. Ada yang sakit gigi, ada yang pasang salon pas, ada yang saking sedang pegangan macam-macam lah karena sakitnya atau pegel dan lain sebagainya. Nah, itu sama perbandingan umpamanya kita ziarah kubur ke orang tua. Orang tua kita itu kayak penonton TV, tahu perilaku kita semuanya. Itu diantaranya. Makanya kalau kita ziarah kubur perlu adab, apalagi kita ziarah ke para aulia. Adab kita ditata. Dan yang pertama kali kita ziarah ke orang tua, apa yang kita lakukan? Ya baca Yasin, beb, yai, selawat, ya lumrah, itu doa. Kirim doa kepada kedua orang tua, wajar. Tapi pernah enggak sambil megang misalnya, Mak, Bu, Pak, saya minta hampura, Mak kembali ke haribaan Allah sareng Bapak, saya belum sempat untuk membahagiakan Mak, saya belum sempat untuk membahagiakan Bapak. Doakan saya, Mak, doakan keluarga saya, kakak adik, supaya rukun, kompak, tidak menambah beban kedua orang tua di dalam kuburnya. Apakah orang tua kita tidak melihat di dalam keadaan rumah tangga kita, kakak adik pecah belah, saling hasut menghasut dan lain sebagainya? Dikira orang tua kita tidak tahu? Sangat melihat.